Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara dalam hati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita hadir di pengajian ahad kita sebagaimana biasa untuk mengikuti kajian-kajian yang kita lakukan sebagai tambahan pemahaman kita terhadap ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan agama kita, terutama yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Bahwa tak putus-putusnya zaman ini, zaman corona, mudah-mudahan saja ada hari terakhirnya oleh Allah yang sudah kita alami sejak dari bulan Maret. Kali ini banyak arti, apakah ini merupakan cobaan atau hukuman. Itu kita sendiri yang maknanya. Tapi ada juga manfaatnya menimbulkan suatu perubahan dalam perilaku sikap hidup, timbul kehati-hatian, ya, timbul hilang kecerobohan. Ada juga manfaatnya, terjadi peningkatan. Jadi tinggal makna itu kita yang memaknai. Tapi kalau Ustaz Adi Hidayat mengatakan itu hukuman katanya. Ya kalau itu hukuman, apakah negara luar sana juga ada hukuman? Jadi karena ada hubungannya dengan perilaku yang tak benar, dapat teguran dari Allah. Itu juga bisa jadi. Soal kita ini banyak juga yang berubah, ya. Kesalahan sudah tidak lagi seperti dulu, ya. Mencong muka kita sudah tepi sebagian kayak ini, jadi tidak jadi kita itu tidak persis lagi melihat. Nah, itu juga bergerombol tidak boleh. Jadi banyak juga dunia ekonomi merosot, ya, semua merosot. Sejak dari apa, usaha apa merosot. Suatu menyangkut masalah karyawan yang ada di dalam itu, yang hotel, yang apa lagi, yang bioskop, yang turis di Bali itu boleh katakan tidak ada turis masuk. Nah, orang Bali itu kalau tidak ada turis masuk, nah, sudah jelas saingan dia. Ya, kasihan. Nah, ini apakah ini semua ini cobaan atau hukuman? Kalau Ustaz Adi Hidayat mengatakan itu perilaku, ada hubungannya dengan perilaku hingga pola. Ini baik. Ada hubungan dengan sikap pola. Nah, kemudian ada hubungannya juga dengan ketidakkonsekwenannya umat Islam terhadap Islam itu sendiri. Ya, masih banyak Islam tapi sholat tidak, bohong jalan terus. Itu juga bisa. Ya. Jadi semua untuk dihubungkan dengan Allah. Allah menentu dari segala setiap keadaan daripada hidup kita ini. Jadi kita bilangkan, kita hubungkan ke sana. Nanti kita dari jawabannya. Ya, untuk kita itulah bagaimana kita mesti sikap dengan keadaan ini. Alhamdulillah kita pagi hari ini
meneruskan tadabbur kita. Ini tidak apa-apa, sebagian jemaah kita ini ada yang berangkat ke luar kota, tidak apa-apa, kita apa adanya. Kita optimis dengan apa adanya. Langsung saja kita melihat kandungan kita usia Al-Quran yang pada kesempatan ini judulnya Mengapa Tersesat. Ya, mengapa kita tersesat? Kenapa umat Islam ini tersesat? Nah, itu secara gairusat, secara skop yang lebih luas. Ya, banyak, ada yang sesat, banyak. Ya, kita alhamdulillah kita sudah ketemu jalan lurus ini, syukur dengan Allah. Pasti jauh beda orang yang masih tersesat dengan orang yang sedang ketemu jalan yang lurus. Kita siratal mustaqim. Kita siratal mustaqim itu ya Al-Quran. Ya, ayat yang mengatakan inilah jalan yang lurus kata Allah. Jangan kami ikuti jalan-jalan yang lain agar kamu tidak tersesat pada jalan yang kebenaran. Itulah. Jadi inilah siratal mustaqim yang kita baca di sholat itu bukan jalan lurus yang panjang itu bukan jalan lurus, itu jalan Al-Quran ini. Ya, kata-kata Al-Quran, nasihat Al-Quran, ketentuan Al-Quran, itulah jalan yang lurus. Yang sebagian saudara kita dari dalam Islam masih banyak yang belum sampai kepada pemahaman. Kalaupun ada baca, tapi sudah banyak jalan ngaji kan. Ngaji dia ada waktu senang dia ngaji. Nah, cuman beda ya, membaca dan memahami itu beda. Caranya memang sampai kepada memahami itu, jangan hanya membaca. Dalam memahami itulah kita dapat ilmu, dapat pemahaman yang bermakna ilmu untuk kita, ya, tuntunan hidup. Al-Quran itu hudal linnas, dan itu petunjuk bagi manusia. Jelas kalau kita akan jadikan sebagai petunjuk, jelas kita harus paham dulu. Kalau tidak, ya tidak mungkin lah kalimat tinggal kalimat. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka marilah mengikuti apa yang dituntut Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami yang mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Ini 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaytum ilallahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepada apa yang telah kamu kerjakan. Subhanallah. Demikian bunyi ayat 104 dan 105. Nah, ini kita dapat gambaran tentang apa yang banyak terjadi ya. Jadi memang benar sebagian umat Islam kita ini masih berpatokan kepada apa yang dikatakan nenek-nenek dulu. Sampai sekarang dia masih menganggap cukup gitu. Itu yang juga ada. Saya sendiri
Dulu ada tetangga pada suatu hari mengadakan hajatan, ada sholat jamaah. Saya tahu betul bahwa kiblat itu tidak pas, jadi spontan saya katakan ini kurang ke sini. Tak mau dia. Oh jangan, jangan lupa ini sebaliknya dulu. Gitu. Itu kiblat. Kalau tidak belajar lagi, kalau kita tidak menelusuri seperti ini, ya kita akan berhenti apa yang diperbuat oleh nenek moyang yang kita temui. Kita asyik berkutat di situ, kebiasaan. Ya, sudah terjadi. Padahal nenek moyang dulu dapat kita gambarkan zaman nenek moyang kita berperan bukan seperti kita sekarang. Nenek moyang kita berperan pada waktu itu ilmu belum keluar. Masih suasana penjajahan Belanda. 350 tahun dijajah oleh Belanda Indonesia. Berakhir tahun 41 sekutu kalah disambung oleh Jepang 3,5 tahun sampai tahun 45 Jepang kalah lagi oleh sekutu, maka mereka Indonesia. Ya. Berapa proses itu? Dan ada apa-apanya itu. Jangan usah bicara soal ilmu. Sekolah lagi pilih-pilih orang-orang yang benar-benar angkatan demam mungkin bisa orang tua kita tidak dapat sekolah. Saya masih kecil, saya temui orang nenek-nenek ini belajar PPH, pemberantasan buta huruf sesudah merdeka tahun 45. Itu ada PPH, belajar nenek-nenek belajar A, B, PPH, pemberantasan buta huruf. Nah, begitu nenek-nenek riwayat nenek-nenek gitu. Beda dari kita sekarang, beda. Nah, maka orang berpatokan kepada budaya nenek moyang. Nah, ini kan salahnya itu yang banyak terjadi. Dan insyaallah itu menjadi tugas kita untuk terus ya bagaimana melakukan perbaikan sebisa mungkin. Jadi kewajiban juga buat kita, insyaallah itu mungkin jadi amal soleh usaha kita ini. Setiap bertambahan yang dilakukan untuk mencapai keridhaan Allah, insyaallah itu amal soleh. Ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa agama yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah buat kami kebiasaan yang kami peroleh pusakai dari bapak-bapak kami. Apakah mereka mengikuti juga kebiasaan itu meskipun bapak-bapak mereka tidak mengetahui satu apa jua pun dan tidak pula mendapat petunjuk? Ya jelas pada waktu itu peradaban ya tentu berebut mengatakan inilah yang benar, inilah tempat dasar. Menurut Wak Anu katanya begini-begini, ya itulah yang diturut orang. Ya, dapat dibayangkan. Kemudian ayat selanjutnya, hai orang yang beriman, jagalah dirimu orang-orang yang sesat tidak memberi mudarat kepadamu. Apabila kamu telah mendapat petunjuk kepada Allah tempat kembalimu, sekalian lantas Allah memberitakan kepadamu apa yang kamu amalkan. Nah ini, jadi kepada generasi belakang itu ada suatu kewajiban untuk menyampaikan hal-hal yang sudah dia temui. Nah itu dalam hal-hal pengurusan sesuai dengan kemampuan dan keadaannya ya.
ketika orang mau menikah. Kalau ada orang mendengar, nah, jangan yang dipaksakan. Biasanya orang yang memang tidak mengerti itu dia tetap merasa benar pada apa yang dia paham. Jadi kalau tidak ada wadah kesiapan, kita tidak ada kesempatan untuk menyampaikan. Kecuali ada orang yang sudah mau dia mendengar dan ingin tahu. Itu kan keadaannya. Begitulah keadaan itu berjalan. Kemudian kita lanjutkan melihat ayat selanjutnya, yaitu di surat 39 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yahdihillahu fama lahu min mudil. Alaysallahu bi'azizin. Alaysallahu bi'azizin dzikra. Artinya, dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum? Sadaqallahu adzim. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah. Jadi bedanya kita ini, bedanya manusia ini dapat hidayah. Dapat hidayah ya, itu yang membedakan. Beruntung dia kalau mendapat hidayah. Ada orang kan sedang enak-enaknya sebagai preman, tahu berubah menjadi orang baik. Nah, itu ciri-ciri orang dapat hidayah. Ya, hidayah ini diminta, tidak bisa datang begitu saja. Diminta dengan usaha-usaha, ada satu keinginan untuk berubah kepada yang baik. Nah, itu didengar oleh Allah. Insya Allah itu diberi. Ya, jadi siapa yang mendapat petunjuk dari Allah, tidak ada orang yang bisa menyesatkan. Ya, sebab apa yang dikatakan Allah itu, itulah yang akan menjadi kenyataan. Ya, tidak usah kita cari-carian, tidak usah berandai-andai. Ya, kalau orang yang sudah memang beriman dan bertakwa, dia akan langsung hubungkan dengan Allah. Ya Allah, bagaimana ini yang sebenarnya? Itulah kalau ada keraguan, ada juga ditentukan cari jawabannya dengan melakukan salat istiqoroh, dengan dalam berdoa. Itu hubungan diri dengan Allah. Tidak selesai kalau kita sama manusia aja tidak selesai. Ya. Jadi itulah sikap yang sebagian yang harus kita pakai. Perubahan yang harus kita usahakan. Jangan terpaku hanya oleh manusia. Sebab penentu itu Allah. Di tempat Allah dapat meminta. Allah samad, Allah tempat meminta. Allah tumpuan segala harapan. Kalau tidak ada orang berubah kepada Allah, dari mana dia dapat? Nah, sebaiknya dia merujuk kepada Al-Quran. Apa yang dia lakui, dia cari itu. Di Al-Quran, di rumahnya pasti harus ada Al-Quran. Tempat dia bertanya. Kalau tidak, habis oleh kita itulah. Lari oleh kita itulah, oleh budaya dan moyang tadi. Itu. Jadi kalau sudah Allah menetapkan dia mendapat petunjuk, tidak ada orang yang bisa merubahnya, menyesatkannya, mempengaruhinya. Tetap dia betul. Ya, orang mendapat petunjuk itu tidak ada lagi yang bisa mempengaruhi. Nanti ada sampai juga kepada ayat-ayat iblis, masuk iblis, tidak bisa lagi. Tidak berdaya iblis. Betapa merdekanya orang yang sudah menghubungkan diri dengan Allah. Berapa bahagianya dia. Tak banyak lagi gangguan dalam hidupnya ini, dalam pikiran itu tak banyak lagi gangguan. Apa yang terjadi, dia sempat menyimpulkan. Ya,
Satu lagi dia dengan pernak pernik. Saya namakan pernak pernik, cerita-cerita yang tak ada dasar. Saya cerita Tuhan tentang orang, tentang apa. Saya katakan itu pernak pernik saja. So habis cerita itu habis. Itu pernak pernik namanya. Nah itu tidak usah terlalu banyak diikuti. Kemudian siapa yang menyesatkan? Nah ini kita lihat. Kalau banyak orang yang sesat, ya, banyak orang yang tidak dapat, tidak berdoa. Siapa yang menyesatkan itu? Ada di surat 7 ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Yang artinya, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Inilah yang kadang-kadang kita tidak sadari, bahwa musuh kita itu iblis. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Al-Baqarah ayat 208 mengatakan jelas bahwa orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, yang dipilih-pilih, ya, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Soal setan itu musuh kamu yang nyata. Sudah ada pemberitahuan. Ini banyak juga kalau kita tidak tahu bahwa iblis itu musuh, banyak yang tidak tahu. Kalau seharusnya kita harus ingat juga selalu iblis ini. Itu yang seharusnya. Takut kalau dia berperang. So tugas dia ini menyesatkan. Sudah dibisikkan sama dia tugasnya membisik, dibisikkan ke dalam hati manusia berubah, mana yang mengiyakan berubah langsung mengikuti. Jadi iblis itu datang dari depan, dari samping, dari belakang. Jadi kita harus tahu ini, apa tandanya iblis itu masuk ke kita? Kalau dia membisikkan penyimpangan. Kita sudah tahu ini penyimpangan ada dalam kalbu ini sekarang. Baik dari ngobrol dengan kawan. Tapi itu sudah penyimpangan, telah masuk ke dalam ghibah. Itu iblis. Iblis menggiring ke situ. Nah, kalau kita tidak tahu, kita ikuti, kita kerjakan. Jadi kita masuk ke dalam perangkap iblis. Kita tidak sejalan dengan ayat yang tadi diberitahukan. Iblis itu musuh kamu yang nyata. Apapun yang dikatakan iblis, pasti menyengsarakan kamu. Ya, diiyakan dulu, setelah iyakan berbuatkan sesat. Setelah sesat, ujung sana bonyok. Kalau sudah hancur, baru iblis itu meninggalkan kita. Dia permisi mencari mangsa yang lain. Kita tinggal tekapan, menyesal, apalagi semangsanya. Tidak, ya begitulah peranan iblis. Jadi kita di samping ingat kepada Allah, ya, ingat juga kepada iblis. Kalau iblis ini dengan ingat kita itu daya rusaknya itu, ya, banyak tak orang yang berdoa melihat aja yang menyimpang itu termasuk, ya, yang narkoba, yang membekal, apalagi yang mengambil barang orang, yang berbohong. Itu pekerjaan iblis. Jadi kita
dekatlah dengan Allah, mohon perlindungan kepada Allah. Maka setiap dia apa kegiatan kita baca Alhamdulillah minasyaitonirrajim, aku berlindung diri kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. So dia pasti mengintai, mau tidur masih diintai. Dia tak pernah meninggalkan seorang anak Adam untuk disesatkan, tak pernah ditinggalkan oleh iblis. Kecuali seorang hamba itu sudah beriman. Jaminannya kata Allah, kalau hamba itu beriman, kau akan sanggup. Yang bermisi dengan Allah, berizin menyesatkan seluruh anak Adam. Ya silakan kata Allah. Jadi kalau kau tak sanggup, kalau hamba itu beriman. Beriman kalau seorang hamba itu sadar bahwa itu iblis, salah tak berperan iblis. Lemas iblis. Masuk lagi dia, tak jawab lagi. Kau iblis, aku tahu. Gila kau. Aku akan layan kau. Tersebut barang itu sudah ada manfaat. Itulah pekerjaan iblis, menggiring di situ. Kalau barang itu sesuai dengan tuntunan suruhan petunjuk Allah, pasti manfaat. Untuk kehidupan dunia dan akhirat pasti manfaat. Nah ini kita tinggal pilih-pilih, tinggal sisihkan. Ini iblis, ini sudah aku dah ikut ni. Wah ini orang kafir, silahkan terserah dia pilih jalan hidup kafir. Ya. Nah, kita pilih-pilih menempatkan posisi kita sebagai hamba Allah, mengambil iman, bertakwa, bertawakal. Umitnya keadaan ini, langkah macam-macam yang ada, bertawakal. Serahkan dengan Allah untuk meletakkan tempat yang mesti. Itu pakai orang lain, bukan lagi ikut lagi berebut ngomong. Oh itu ini belum tentu. Mana yang sebenarnya itu belum tentu. Hanya wow. Nah, kalau kita sudah paham, nanti kita tahu mana yang sebenarnya. Ya. Maka itu keadaan itu jangan terlalu dicampuri, biarkan saja dulu, so kita lalu tahu. Biar dikatakan orang, biar melihat keadaan. Kita belum tahu mana yang sebenarnya itu yang ditetapkan Allah, kita belum tahu. Kita lihat dulu, kita perhatikan, kita saksikan aja, biar dia jalan, jangan masuk dengan diterima dia, kita berdoa dengan Allah, berikan, lihatkan kepadaku hal yang sebenarnya ya Allah. Ya, nah itu sikap yang harus kita miliki. Ya. Tawakal, ridha Allah, kalau bisa capai ridha Allah. Ya. Ridha Allah, kebahagiaan yang tiada tara. Kebahagiaan dari sana. Insyaallah Allah tenang. Baik, kita lanjut. Kemudian ayat selanjutnya Surat 38 ayat 81. Surat 38 surat ayat 80 dan 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Yang artinya Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat. Baik, ini sampai kepada yang dikatakan tadi. Ini ayatnya. Allah berfirman, engkau termasuk orang yang diberi kesempatan. Kata Allah kepada iblis. Nama makhluknya iblis. Ya, kalau dia berbuat namanya berubah menjadi setan. Ya, kesetanan. Tapi makhluknya iblis. Jadi Allah katakan kepada iblis, silakan. Maka
ayat 81 sampai kepada hari yang telah ditentukan. Kemudian 82, Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan semua anak Adam. Tak kepala tanggung semua dia orang ini. Nah, kalau sudah demikian keadaan, tentu kita yang harus menyiasati ini, kita siasati ini bagaimana sebenarnya. Yang saya sendiri bagaimana kalau dia sudah polanya seperti ini. Nah, itulah tadi kita harus dekat dengan Allah, semua hubungkan dengan Allah. Ya, kurangi pernak-pernik. Kalau pernak-pernik itu tidak ada gunanya kecuali hanya untuk mengisi waktu. Kalau memang ada waktu luang. Kecuali ya kita kebetulan ditempatkan Israel tugas untuk menyelesaikan suatu masalah, itu bolehlah baca. Misalnya ada terkhusus lah itu, atau membuat suatu program perencanaan, itu bolehlah. Kalau tidak ada itu, ada apa-apaan kita ini membuang waktu. Ya, secukupnya aja, bukan stok, bukan sedikit-sedikit aja. Nah, takut iblis ini masuk. Iblis ini masuk, keenaan kita digiring. Nah, ya, kalau sampai berakibat kan nanti tahunya kita sudah kita berakibat. Sudah berakibat, baru tahu, Masya Allah, Astagfirullahaladzim. Kalau seharusnya kita harus di atas iblis itu. Sebab manusia ini kan khalifah fil ardi, makhluk yang paling tinggi dijadikan Allah di muka bumi ini, dipercaya oleh Allah menjadi khalifahnya di bumi untuk menata, mengatur, menyusun keadaan di bumi ini. Allah percayakan kepada manusia. Dari makhluk yang 5 itu manusia paling tinggi. Dia seharusnya mengatur itu. Kau jangan macam-macam. Dia harus atur itu. Takut-takut itu harus dia kendalikan itu. Apa takut? Aku ini yang harus tahu dengan kamu. Aku yang atur kamu. Ada jin, ada apa, makhluk jahat, tempat-tempat gelap itu kan. Aku yang atur kamu. Aku ni khalifah Allah di bumi. Itu seharusnya sikap. Bukannya dia harus pula ya macam yang tidak terpuji. Jadi iblis, jin, malaikat, binatang, manusia, 5 makhluk Allah. Makhluk Allah 5 manusia. Manusia yang nomor 1. Kalau dia memerankan dirinya sebagai khalifah fil ardi. Tapi kalau tidak, tetap aja dia rendah. Apakah kamu tidak melihat bahwa ada manusia mencampakkan dirinya ke derajat yang rendah? Itu ayat. Ya. Ayat, ada tak kita lihat? Lihat, saksikan aja. Saksikan aja. Siapa yang meninggal posisinya sebagai khalifah fil ardi? Ya, berarti dia seorang besar. Nah, itu mudah semua pekerjaan lengkap diberikan Allah untuk manusia. Itu teraturnya alami. Tapi manusia yang kadang-kadang tidak mau tahu. Dia terpengaruh dengan budaya nenek moyang yang tadi sudah ada dia temui. Dia tidak mau lagi asik dengan itu. Itulah keadaan saudara kita yang banyak yang lain. Maka itu Ustaz Adi Hidayah itu mungkin tak salah juga kalau mengatakan corona ini sebagai hukuman. Bisa juga, tapi tadi terserah kita memahami ya. Sebagai apa terserah kita memahami. Itu beberapa yang bisa kita kutip untuk menguruskan keadaan kita ke depan. Yang jelas dasar sumbernya.
Lanjut. Wah. Surah 15, 39, 40. Tentang iblis lagi. Iblis ini penting kita ketahui. Surat 15 surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in ila ibadaka minhumul mukhlasin. Yang artinya, ya iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka yang ada di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. 40, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka atau yang ikhlas. Ya. Jadi tentang iblis lagi, iblis juga bersumpah. Iblis berkata, wahai Tuanku, karena engkau telah menghukum aku menjadi orang yang sesat, maka aku akan merayu manusia itu atau keturunan Adam untuk berbuat kejahatan di muka bumi dan akan menyesatkannya mereka semua. Ini sumpah iblis. Semua kita ini nak disesatkan. Mau tak? Tidak, sebab kita punya Al-Quran, ya, untuk mengatasinya, ya. Jadi tidak akan terkecoh lagi orang yang sudah tahu tentang pekerjaan iblis. So dia bersifat menghasut, membisikkan ke dalam hati manusia. Dia tidak datang untuk mengajak berkelahi, tidak. Tapi tertawa hati manusia itu bisa dirubahnya. Enak, kok jadi runyam? Apaan ini? Pasal apa tadi? Tidak jelas, tapi runyam. Nah, itu ciri-ciri. Kalau sudah demikian, kita tawakal kepada Allah, kita hubungkan diri dengan Allah, ya. Allah yang mengatur kesemuanya ini, bukan kamu, bukan yang macam-macam ini yang tidak keruan. Nah, itu kita mengatasi iblis. Kita hapus jejak-jejaknya itu. Kita kembali menghubungkan diri dengan Allah. Itulah antara lain nikmatnya salat 5 waktu, ya. Itu memang sudah ibadah pilihan sebenarnya salat itu kalau kita hayati. Ya, manfaatnya bukan main untuk manusia yang mengerjakan salat. Tapi dia sungguh-sungguh memang berhadapan dengan Allah, memang dia merasakan Allah melihat tentang apa yang dia lakukan, dan Allah tempat meminta, Allah tumpuan segala harapan, itu dia rasakan benar-benar. Nah, kemudian dia iringi dengan doa. Itu salat. Jasmaninya bergerak sejak dari otot-ototnya, sendi-sendinya, persarafannya, anggota tubuhnya, wah, semua. Coba aja tahajud. Ada orang kan sukarnian tidur, nyambung tidur, terbangun jam 1:30, jam 1, jam 2. Bangunlah, laksanakan tahajud. Mungkin itu waktu itu tahajud. Sudah melaksanakan tahajud 8 rakaat ditambah 3 witir, insyaallah tidurnya kembali nyambung. Itu hebatnya. So apa? Suasana menjadi tenang, saraf-saraf menjadi kendor. Sana prakteknya itu salat. Jadi salat itu untuk manusia, ya. Jangan dikatakan itu beban. Inilah sembahyang puluh lah, azan puluh orang. Seharusnya alhamdulillah, ya. Datang puluh waktu asar, tinggalkan dulu kerjaan, jangan ditunggu, ya. Jangan ditunggu. Awal waktu itulah, tinggalkan untuk pekerjaan itu sebentar. Letakkanlah dulu sebentar.
Itu kadang-kadang tinggal dikit tanggung, ada yang tanggung. Nanti pekerjaan itu begitulah, nyambung terus. Azan, letakkan dulu. Manfaatnya untuk manusia. Dari segi pikiran, dari segi fisik. Jadi bukan main untuk manusia salat, bukan beban. Nah, itu. Lanjut. Ahli kitab mulai surah 5 ayat 7. Surah Al-Maidah ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairul haqq wa la tattabi'u ahwa'akum qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Jadi dalam beragama itu kita juga harus berusaha meluruskan mana yang sebenarnya tuntunan, mana yang sebenarnya tidak jelas tuntunan. Jadi yang ada di nenek moyang itu harus kita seleksi lagi. Ya. Dalam Islam itu, kalau kita hayati, kita selidiki, memang terjadi kecampur adukan. Ya. Kalau dalam Islam itu apa yang dikatakan Rasulullah itu betul-betul secukupnya kemampuan manusia. Tidak ada yang membebani. Ada juga Islam itu banyak macamnya. Kebanyakan Islam itu diambil dari hadis-hadis orang zaman dahulu. Zaman Yahudi masih berperang, dia menyesatkan ajaran-ajaran agama dengan hadis-hadis palsu. Itu tugas kita juga melakukan penelitian. Mana yang sebetulnya itu ajaran agama, mana yang tidak. Jadi kita seleksi. Kalau zaman dulu itu tadi sudah dikatakan riwayat nenek moyang itu berebut mengatakan inilah ini melakukan inilah, hingga terjadi penyimpangan yang tidak mustahil sampai masih ada sampai ke anak cucu sekarang. Ya. Tuntunan dari Rasul itu menurut adik-adik yang soleh tidak ada yang mengubahnya. Simpel semua dan bahasa cukup benar. Ukuran sebagai manusia, kalau itu kita pakai persis pada posisi yang secukupnya. Nah, tapi kalau ada lagi yang baca ini 10.000 kali, yang ada lagi macam-macam, nah itu kita tidak masuk ke situ. Karena jelas ada baca ini 10.000 kali, baca ini, habislah waktu itu. Ya, yang sebenarnya tinggal. Tentu ini yang sebenarnya tinggal. Oleh karena mengerjakan hal-hal yang sumbernya penyelidikan menunjukkan bahwa itu dari hadis palsu. Zaman itu pemalsuan hadis bukan main, sehingga hadis palsu itu 33.000 hadis. Ya, kapan diseleksi 5.000 hadis yang sahih. Berapa beda, berapa banyak hadis palsu yang berkata. Nah di situlah umat kita merayap dari situ. Itu yang kita kadang-kadang timbul satu keinginan, ya kalau bisa saya berperan juga dalam meluruskan keadaan itu. Seorang jadi orang saleh ya, di sisi Allah. Sudah
ayat 77 tadi berbunyi, katakanlah ya Muhammad, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebihan dalam agamamu dengan cara yang tidak benar, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang telah sesat dahulunya. Mereka juga menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka sudah keluar dari jalan yang lurus. Ini mungkin perbedaan tadi. Semua merasa benar. Karena apa? Tidak mengambil ke sumber yang benar. Ke batang tubuhnya tidak ambil ke situ. Ambil di ranting-rantingnya, di daun-daunnya, di ujung-ujung situ. Yang tidak jelas ya. Nah, jadi itulah yang kita temui dalam penelitian, dalam penghayatan, dalam beragama ini. Kita harus berusaha sebaik-baik mungkin untuk meluruskan keadaan-keadaan ini, dan mungkin bukan kita saja, kita ajarkan kepada generasi. Ya, jangan sampai generasi ikut itu juga. Terus ayat 2-20. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wa la ittaba'ta ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka min al-ilm ma laka min Allahi waliyyin wa la nasir. Yang artinya, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang sebenarnya, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah SWT. Nah, ini resikonya besar ya. Yahudi dan Nasrani itu selalu mengusahakan bagaimana supaya kita ikut cara mereka. Nah, tapi kita akan tegak juga. Petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang sebenarnya. Jadi tidak bisa diganggu-gugat lagi kita. Ya, alhamdulillah. Sebab kalau orang masih terlalu memahami, ya tidak mentaya oleh pergaulan dan segala macam, terpengaruh juga. Sampai ada yang mengatakan agama itu sama saja, ya. Ada yang mengatakan, ketua PBNU mengatakan Al-Quran itu sama saja dengan Kristen. Mosok ini orang sudah jauh kemana ini pemahamannya? Ini antara lain ada memang itu. Jadi sama saja. Selain dari itu katakan agama itu sama saja, tidak bisa. Agama yang benar itu di sisi Allah ialah Islam. Semua yang tidak benar Islam tertolak. Jangan lagi macam-macam. Ya, dalam surah Al-Imran ayat 19. Masa agama yang benar itu adalah Islam. Yang diterima Allah itu masalah agama Islam. Dari itu tertolak. Bagaimana lagi orang mau ngarang-ngarang sama saja? Kristen itu sama saja dengan Al-Quran. Teman-teman orang tak tahu lah. Lagi. Ya, jadi wah. Ya, baik, sedikit satu lagi. Sasaran ayat surah 22 ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasul wa la nabiyyin illa idza tamanna al-qasayra bi umniyati fayansallahu ma yulqi syaitan summa yuhki Allahu ayati Allahu alimul hakim. Ya, artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia
godaan dalam keinginan tersebut. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Sallallahu alaihi. Ya, ini orang yang sudah benar-benar takwanya itu sudah benar-benar betul-betul menghubungkan diri dengan Allah, dia dilindungi oleh Allah terhadap gangguan iblis. Itu. Ya. Setiap rasul dan nabi yang kami utus sebelum engkau, apabila ia bercita-cita membuat rencana, maka syaitan mengacau walaukan cita-cita itu. Jadi syaitan tetap mengiring, iblis tetap mengiring terhadap apa-apa yang disibukkan oleh manusia. Ya, jadi betul-betul terjadi tarik menarik, ya, antara kebenaran dan benar, yaitu Quran, dengan apa yang diembuskan iblis. Kadang-kadang menarik juga, iblis itu sangat tahu apa kelemahan manusia, dia sangat tahu. Jadi orang Quran ini itu tidak lagi, dia begitu langsung diberitahu oleh Allah, dan dia dilindungi oleh Allah. Ya. Maka Allah melenyapkan apa yang diembuskan oleh setan itu. Ya, Allah sendiri turun tangan bagi orang yang sudah tadi benar-benar tadi. Allah mempertahankan kebenaran dan ayatnya, dan Allah mengetahui lagi Maha bijaksana. Semua terpulangnya kepada Allah. Ya, ketentuan Allah itulah yang paling. Tidak usah terlalu hirau-hirau. Ya, takut-takut itu iblis yang menghirau-hirau. Jalani aja tugas ini. Sebagai kelipat lagi, di mana ada kesempatan beberapa baik, minta dilakukan itu. Bismillah. Ya. Ikhlas karena Allah, bukan karena siapa. Itulah patokan bagi kita sebagai hamba Allah yang telah masuk dalam bulan beriman, bertakwa dan bertawakal. Insyaallah dengan kajian ini kita dapat sudah seleksi, dan selanjutnya masih banyak tugas kita ke depan yang harus kita laksanakan, ya, tentu dengan tahap demi tahap. Insyaallah kita akan menjadi baik. Dan demikian juga semangat kita pagi hari ini. Semoga Allah berikan sebagai pemahaman, tambahan, pengetahuan kepada kita dalam perjalanan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.